Shalom saudara, senang bertemu kembali dengan saudara. Saya berharap dan berdoa saudara dalam keadaan sehat dan dilindungi oleh Tuhan kita. Tema devotion saya hari ini adalah automatic negative thoughts, atau pikiran negatif yang muncul secara otomatis. Dalam Filipi 4 ayat 8 dikatakan, jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Saudara, Rasul Paulus di ayat ini sedang memberikan kepada kita sebuah arahan untuk kita menjaga apa yang kita pikirkan. Apa-apa aja sih yang harus kita pikirkan. Nah, kenapa saudara sampai Rasul Paulus memberikan arahan kepada kita seperti itu? Karena apa yang kita pikirkan itu menentukan apa yang akan kita rasakan. Apa yang kita rasakan akan menentukan apa yang kita lakukan. Dan apa yang kita lakukan akan menentukan siapa diri kita. Saudara, kalau kita nggak bisa berpikir benar, maka kemungkinan besar kita tidak akan bisa merasakan benar, dan sudah pasti kita tidak bisa melakukan segala sesuatu yang benar. Baik itu di mata Tuhan ataupun di mata sesama kita. Nah, saudara, segala sesuatu selalu bermula dengan sebuah pemikiran. It all start in your mind. Bahkan kalau saudara lihat karya yang luar biasa pun, mau karya teknologi ataupun karya seni dan lain-lain, karya lainnya, itu semua bermula dari sebuah pemikiran. Oleh karena itu, pemikiran memiliki potensi atau berpotensi untuk menjadi kompas atau penunjuk arah daripada kehidupan kita masing-masing. Dan di Alkitab dikatakan bahwa kita harus menundukkan pikiran kita di bawah pikiran Kristus. Kenapa saudara? Karena manusia pada rata-rata, manusia normal rata-rata bisa memikirkan 12.000 sampai 60.000 pikiran setiap harinya. Dan 80% daripada pikiran tersebut itu adalah pikiran negatif. Dan 95% daripadanya adalah diulang-ulang. Saudara bisa bayangkan 80% daripada pikiran kita adalah negatif. 95% diulang-ulang. Jadi tanpa anugerah Tuhan, saudara. Tanpa anugerah Tuhan, saya ulangi sekali lagi, pikiran kita negatif. Pikiran yang negatif diulang secara otomatis akhirnya menjadi sebuah kebiasaan. Oleh karena itu, tantangan yang terbesar dalam kehidupan kita itu bukan tantangan fisik, saudara, tapi tantangan pikiran. Mungkin saudara pernah merasakan ada satu pemikiran kecil yang masuk di dalam kehidupan kita, lalu dia membawa teman-temannya, pikiran-pikiran yang lain. Sehingga pikiran kecil tadi jadi pikiran yang besar, jadi pikiran yang berat, bahkan dia bisa menjadi masalah yang gede buat kita, saudara. Dan itu akhirnya membuat kita stres, membuat kita tertekan, dan membuat suasana jadi tidak nyaman di dalam kehidupan kita. Hati-hati juga dengan pikiran negatif kita, di mana kita suka berkata, cuma ini, ataupun selalu begitu, ataupun nggak bakalan pernah, saya nggak bakalan pernah bisa, saya nggak bakalan pernah menang. Tapi padahal kata-kata tersebut adalah pikiran kita sendiri yang berusaha untuk mengintimidasi diri kita, saudara. Jelas saya katakan kepada saudara bahwa itu bukan pikiran Kristus. Itu bukan rancang awal daripada Kristus untuk kehidupan saudara. Rancang awal daripada pikiran Kristus dalam kehidupan saudara adalah lebih daripada pemenang. Saudara adalah umat pilihan Allah. Ataupun latar belakang saudara sedang bermain di dalam pikiran kita, sehingga membuatnya menjadi negatif. Saya nggak tahu latar belakang keluarga, ataupun latar belakang pendidikan, ataupun latar belakang lainnya. Tapi namanya latar belakang, itu seharusnya ada di belakang. Dia tidak pantas berada di depan saudara. Latar belakang harus berada di belakang, bukan di depan saudara. Saudara, kita harus bisa menundukkan pikiran kita di bawah pikiran Kristus. Kita harus berusaha untuk menundukkan pikiran kita di bawah pikiran Kristus. Dan itu dibutuhkan sebuah usaha yang dengan sengaja. Kita harus dengan sengaja menundukkan pikiran kita di bawah pikiran Kristus, saudara. Saya berdoa kiranya devotion kita hari ini dapat menguatkan kita dan mengingatkan kita kembali bahwa kita harus selalu berusaha untuk menundukkan pikiran kita di bawah pikiran Kristus.
Tuhan Yesus memberkati saudara. Have a nice day.